Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa ayyunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat dimanapun Anda berada, para pemirsa dan pendengar sekalian, terutama saudara-saudara saya yang ada di Jamaah Masjid Al-Ikhlas Amsterdam, Belanda, yang hari ini jam 13.30 dan di Indonesia, waktu Indonesia Barat, jam 18.30. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi segar, bugar, tegar, sabar, dan semoga kita tetap menjaga keistiqomahan kita walaupun di tengah pandemi corona yang melanda dunia termasuk Belanda saat ini. Alhamdulillah kita sudah lewati bersama bulan suci Ramadan sepekan yang lalu. Dan kita telah menikmati segala aktivitas dan kegiatan di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam tantangan dan rintangannya. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima seluruhnya tanpa tersisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik-baik dan diampuni segala dosa-dosa kita selama kita hidup di dunia ini, termasuk mudah-mudahan yang dosa besar karena kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saatnya sekarang kita memasuki bulan berikutnya, yakni bulan Syawal. Bulan peningkatan amal setelah kita di-training oleh Allah selama 1 bulan penuh. Agar di bulan Syawal ini, untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amaliyah kita di bulan Ramadan itu berdampak positif bagi kehidupan kita. Yang menurut salah satu ulama besar kita, yakni Ibnu Rajab, di dalam Lataiful Ma'arifnya dikatakan bahwa salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan itu apabila kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk melanjutkan tradisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita masih diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk ibadah, sholat 5 waktu berjamaah, sholat tahajudnya tetap dijaga, tilawahnya tetap terjaga, saumnya termasuk saum bulan Syawal ini tetap terjaga, dan ibadah-ibadah lain sifatnya sosial, yakni sedekah, infak, dan zakatnya. Kalau itu terus berlanjut, itu pertanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di bulan Ramadan itu kita lebih fokus ibadah kita pada ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa, kemudian salat taraweh, tilawah Quran, iktikaf, walaupun sebagian ada juga yang kaitannya dengan horizontal, yakni sedekah, infak, dan zakat. Tapi di bulan Syawal ini kita banyak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita di dalam bulan Ramadan melakukan banyak ibadah-ibadah sifatnya vertikal, maka sekarang ibadah-ibadah horizontal yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menghilangkan dosa-dosa kita sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ramadan kemarin, insya Allah mudah-mudahan seluruhnya sudah terhapuskan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kita yang sesama manusia kalau belum sesama manusia ini mengampuni dan memaafkan kita. Maka saatnya sekaranglah kita waktunya untuk saling memaafkan, saling bersilaturahim, saling halal bihalal di antara kita, sehingga dosa-dosa di antara kita, kesalahan-kesalahan di antara kita, baik yang kita sengaja maupun tidak,
Mudah-mudahan dengan acara halal bihalal ini, dengan silaturahim ini bisa menghapuskan, bisa menghancurkan, bisa meleburkan seluruh kesalahan-kesalahan itu, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada lagi beban, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada sesama manusia. Oleh karena itu, hari ini kita coba untuk melakukan halalun bihalalin. Melakukan untuk bisa meminta maaf. Meminta ya kesadaran antara sesama kita untuk saling memaafkan di antara kita. Oleh karena itu dalam rangka halal bihalal ini, kita akan mengambil satu tema yang bukan asing tetapi penting, bukan baru tetapi perlu, dan tidak terlalu spesial tapi insya Allah bisa jadi bekal, dan tidak terlalu eksklusif tapi insya Allah berdampak positif. Walaupun ini dianggap biasa, kita berharap dampaknya luar biasa. Yakni tema itu bangun silaturahim yang solid di tengah wabah COVID. Kita sekalipun sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah corona yang melanda dunia termasuk Belanda dan Indonesia. Tapi silaturahim tidak boleh putus. Halal bihalal tidak boleh berhenti. Banyak fasilitas dan sarana yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk saling memaafkan, saling menyadarkan sesama kita agar mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan sesama kita yang mungkin saja kita ada salah dan ada khilaf. Itulah sebabnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita terkabul, amaliyah kita terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat selalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal a'idina wal faizin. Mudah-mudahan Allah ya menerima segala amal kebaikan kita dan kebaikan Anda semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, yang tidak punya dosa baik kepada Allah ataupun kepada manusia, wal faizin. Kita menjadi orang beruntung karena menang melawan nafsu dan syahwat kita, memerangi keinginan-keinginan jahat kita pada saat bulan suci Ramadan, dan bisa melawan kejahatan dan gangguan daripada setan laknatullah. Lalu apa sekarang yang disebut dengan halal bihalal itu? Halal bihalal dari segi hukum adalah lawan kata daripada haram. Haram adalah sesuatu yang terlarang dan berdosa. Sementara halal adalah sesuatu yang dibolehkan dan tidak berdosa kalau dilakukan. Sehingga dengan demikian makna halal bihalal kalau dipadukan dari segi hukum tadi adalah bersikap terhadap pihak lain yang tadinya haram dan berdosa. Misalnya kita saling memaki, kita saling mencaci, saling mendiamkan diri, tidak menegur dan tidak bertegur sapa, itu kan haram dan berdosa. Maka dengan adanya halal bihalal ini, kita rubah ya hubungan yang haram tadi menjadi halal. Yang tadinya kita telah banyak mencaci maki lalu kita maaf kemudian minta halalnya, dulunya pernah membuli kita minta halalnya lalu kita diampuni dan dimaafkannya, lalu mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang mengarah kepada kezaliman, sekarang minta dihalalkan, maka itu berubah menjadi halal semua. Yang tadinya haram, mendiamkan, sekarang kita menegur dan memulai salam, maka semuanya yang tadinya haram itu berubah menjadi halal. Dengan demikian, makna halal bihalal adalah bersikap ya terhadap orang lain yang tadinya haram dan berdosa, kita rubah dengan hubungan dan komunikasi yang menjadikan kita saling memaafkan, dan akhirnya halal bihalal yang kita memaafkan dia pun juga memaafkan kita. Itu dari segi hukum. Kemudian kalau dilihat dari segi bahasa, halal itu berasal dari akar kata halal ya halalun, lawan daripada haram tadi itu. Ya, yang artinya halal itu dari kata-kata hilun ya menjadi halal, itu bentuk masdarnya, yaitu maknanya secara bahasa, secara etimologi adalah menyelesaikan problem, mengurai benang kusut, melepaskan ikatan, mencairkan yang beku. Jadi halal itu adalah menyelesaikan problem di antara kita. Mungkin kita punya masalah dengan sesama saudara kita. Kita pernah kusut hubungannya dengan saudara kita. Pernah ada ikatan-ikatan yang belum terlepas dengan saudara kita dan tetangga kita. Mungkin hubungan kita dan komunikasi kita beku, tidak cair, maka dengan halal bihalal ini diharapkan semua problem yang menghambat tadi bisa menjadi ya selesai di antara kita. Lalu juga kalaupun ada ya
benang-benang kusut di antara kita. Dengan halal bihalal ini yang kusut-kusut bisa terurai. Kemudian juga mungkin di antara kita ada yang punya hubungan yang beku, tidak cair. Maka dengan halal bihalal ini diharapkan mencair dan tidak ada masalah lagi. Begitu pula yang dulunya terikat hatinya, tidak mau menegur, bertegur sapa, tidak mau menyampaikan salam, tidak mau berkunjung, tidak mau berziarah, tidak mau bersowan kepada tetangganya. Maka dengan halal bihalal seluruh ikatan-ikatan yang membelenggu kita itu kemudian terlepas semua. Dengan demikian maka halal bihalal di antara kita sudah terjadi. Halal, sudah tidak ada dosa di antara kita dengan yang lain. Itulah makna daripada halal bihalal baik secara hukum maupun secara lughawi ataupun secara istilahi. Lalu ada bentuk-bentuk di dalam halal bihalal itu. Minimal ada 5 bentuk halal bihalal. Ya. Orang halal bihalal itu ada kalanya hanya niat dan ikrar minta maaf dan memaafkan. Ya, misalnya kita datang ke rumah tetangga kepada saudara atau yang jauh jaraknya, bisa menggunakan medsos, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan telepon, ya dengan niat untuk menyambung silaturahim sambil minta maaf dan saling memaafkan. Itu adalah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, kalau jaraknya dekat dan fisik ketemu fisik, niat plus jabat tangan. Niat silaturahim, niat halal bihalal, lalu jabat tangan. Karena dengan jabat tangan itu kata Rasulullah SAW, kalau tidak dalam kondisi corona, kalau corona seperti ini jabat tangan malah haram karena bisa menimbulkan bahaya. Kalau dalam kondisi normal, orang yang sesama mahramnya atau yang orang-orang yang halal untuk diajak berjabat tangan, maka kata Rasulullah, dengan berjabat tangan itu, sebelum kita melepaskan tangan kita dari jabat tangan itu, maka rontoklah dosa-dosa kecil di antara kita. Itu niat, lalu ditambah dengan jabat tangan. Atau tingkatan yang ketiga, niat plus ijab qabul. Ijab qabul itu maksudnya mohon maaf lahir batin, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Itu namanya ijab qabul. Niat plus ijab qabul saja, tidak pakai jabat tangan. Karena apa? Karena jaraknya jauh seperti Belanda dengan Indonesia. Dia silaturahimnya, halal bihalalnya adalah menggunakan WA atau medsos yang lain, ya. Bisa digunakan internet itu untuk melakukan silaturahim dan sekaligus halal bihalal. Dan itulah namanya tingkatan yang ketiga, niat plus ijab qabul tanpa jabat tangan. Kemudian tingkatan yang keempat, niat, silaturahim dan halal bihalal, lalu ketemu orangnya langsung jabat tangan dan mengucapkan ijab qabul. Assalamualaikum, langsung jabat tangan, lalu dia ucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Itu adalah yang keempat. Lalu yang kelima, ya, dengan niat jabat tangan, ijab qabul plus datang ke rumahnya. Ini kalau memungkinkan. Dan ini yang paling sempurna. Ketika niat silaturahim, niat halal bihalal minta maaf, lalu kita jabat tangan dengan orang yang halal, kita ajak jabat tangan, kemudian dilanjutkan dengan ijab qabul, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir batin, lalu kita datang ke rumahnya sambil menikmati hidangan kalau ada hidangannya. Nah, itu yang terbaik kalau kondisinya normal. Tapi sekarang ini kan kondisinya tidak normal. Maka yang di rumah pun itu tidak bisa sekarang ini bertetangga. Yang di Indonesia sekarang ini juga tidak ada yang saling silaturahim ke tetangganya, paling melalui WA atau melalui medsos yang lain, ya. Itu sarana-sarana yang menggunakan internet semua, walaupun tetangganya dekat. Tapi karena ini dalam kondisi corona sehingga hal-hal seperti ini yang biasanya normal kita lakukan, sekarang semuanya serba medsos. Dan ini karena kondisi terpaksa. Ya, karena kondisi darurat. Karena kalau kita sampai berjabat tangan, dikhawatirkan terjadi penularan dan nanti tidak memutus rantai penularan COVID-19 yang sangat membahayakan jiwa kita dan lingkungan kita bersama. Nah, itulah makna daripada halal bihalal, baik secara lughawi maupun secara hukum dan secara istilahi atau terminologi syar'i, serta beberapa tingkatan, ya, halal bihalal
Tadi ada 5 perkara. Sekarang selanjutnya adalah pengertian dan hakikat silaturahim. Kalau tadi halal bihalal, sekarang apa pengertian daripada dan hakikat daripada silaturahim itu sendiri? Silaturahim terdiri dari 2 kata, silah dan rahim. Silatun itu bentuk masdar dari kata wasola yasilu silatan, yang artinya sambung atau sampai di satu tujuan, di satu tempat, satu lokasi. Atau yang sudah terputus menjadi sambung lagi, itu namanya wasolah. Maka seperti dalam ilmu sharaf itu ada namanya hamzatul wasli, yaitu hamzah yang untuk menyambung ketika tidak ada sambungan lain. Ya, uf'ul. Ya, ketika ada yang harokatnya di depan, ya hamzah wasol itu tidak bisa bunyi. Waf'ul, maka uf'ul-nya itu hilang karena itu hamzah wasol saja untuk menyambung saja. Nah, begitu pula kata sila itu hanya menyambung yang terputus, gitu ya, antara satu dengan yang lain. Sementara kata ar-rahim secara makna lughawi itu adalah membatu al-walad, jadi tempatnya anak, itu rahim, ya, tempatnya anak. Ya, jadi ketika ibu-ibu itu sedang hamil dan anaknya ya dikandung di dalam rahimnya, itulah makna rahim secara lughawi. Ya, maknanya adalah mambatu al-waladi wa wi'a'uhu fil batn. Jadi tempatnya anak yang ada di dalam rahimnya ibu itu. Tapi secara umum makna daripada rahim itu bisa maknanya kekerabatan, ya. Yaitu wa yutlaqu 'alal aqaribi wa hum man bainahu wa bainal akhari nasabun sawa'un kana yarithu amla sawa'un kana da mahramin amla. Kemudian makna yang lebih luas lagi bukan hanya sekedar rahim itu berarti ya anak sekandung, saudara sekandung, tapi lebih dari itu. Semua kerabat, baik itu yang punya nasab, yang punya waris atau tidak, bahkan saudara yang jauh pun termasuk bagian daripada rahim. Bahkan teman, sahabat, saudara yang barangkali mungkin saudara satu keturunan Bani Adam, itu masuk di dalam rahim itu sendiri kalau kita maknai lebih luas. Oleh karena itu makna rahim atau silaturahim itu ada 2, ada makna khusus, ada makna umum. Kalau makna khusus, rahim berarti silaturahim menyambung hubungan dengan kerabat dan keluarga saja. Yang satu nasab, satu mbah, satu kakek, satu nenek, ya, satu moyang. Nah, itu secara khusus. Makanya disebut dengan paguyuban keluarga besar. Tapi makna yang lebih jauh dari itu bukan dibatasi oleh nasab. Ya, makna rahim itu. Sehingga lebih luas lagi maknanya adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Sekalipun tidak ada ya hubungan darah, tidak ada hubungan nasab. Tapi mereka satu nasab sesama manusia, yaitu dari Bani Adam. Baik itu dia muslim ataupun non-muslim. Terutama yang muslim, jangan sampai diputus hubungannya di antara kita semua. Karena itu akan menyebabkan dapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau menurut versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu hampir sama dengan makna yang umum bahwa makna silaturahim itu adalah mengikat tali persahabatan. Nah, persahabatan itu kan nggak ada keturunan. Persaudaraan itu bisa persaudaraan bukan hanya persaudaraan sekandung, bukan satu nasab, tapi persaudaraan yang lebih luas daripada nasab. Berarti semua orang yang ada di dekat kita, baik yang satu keluarga dalam arti satu nasab adalah rahim kita, tetangga-tetangga kita yang di sekitar rumah kita juga rahim kita, ya, teman-teman seprofesi kita juga rahim kita, teman-teman yang mungkin ketemunya di tempat jauh, di perantauan seperti Belanda atau tempat lain juga adalah rahim kita, walaupun tidak ada hubungan darah secara dekat. Tetapi mereka adalah rahim kita yang wajib kita hubungi kembali. Yang wajib kita sambung kembali, jangan sampai terputus. Itu makna secara luas. Makna secara umum daripada silaturahim. Sehingga silaturahim tidak hanya terbatas pada kerabat dekat, tapi juga kerabat jauh, bahkan yang tidak ada satupun ya keturunan dari kita, tidak ada hubungan darah dengan kita, walaupun mereka adalah termasuk Bani Adam yang satu keturunan dengan Nabi Adam itu. Oleh karena itu kalau dilihat lebih jauh lagi tentang hakikat silaturahim itu adalah berusaha berbuat baik kepada siapapun yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya, jadi berbuat baik, berusaha bersikap baik kepada siapapun
yang memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian tidak menyambut kunjungan kita dengan baik, tidak membalas sapaan kita. Berarti intinya adalah kitalah yang memulai hubungan itu terhadap orang yang selama ini sudah putus hubungan dengan kita yang nyambung. Dan kitalah yang menyambut baik kepada orang yang selama ini sambutannya kurang baik dengan kita. Dan kitalah yang pertama kali menyapanya kepada orang yang selama ini nggak pernah menyapa kita. Jangan sampai kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Lah ngapain saya silaturahim ke dia? Wong dia aja nggak pernah silaturahim ke saya. Ngapain saya menyambut baik? Wong dia saja nggak pernah menyambut baik ketika ketemu saya, senyum saja kagak, gitu ya. Ngapain saya nyapa duluan? Wong ketemu saja manyun terus nggak pernah negur. Nah ini nggak boleh. Justru kita yang harus memulai kepada mereka yang selama ini kurang baik sama kita, nggak pernah negur sama kita. Kita yang pertama kali negur. Nggak pernah nyapa sama kita yang pertama kali nyapa. Nggak menyambut baik dengan kita yang pertama kali menyambut baik ya, kehadirannya. Tidak pernah berhubungan dan tidak pernah komunikasi lagi dengan kita, sudah putus hubungannya, kita yang memulai hubungan kembali. Itulah hakikat silaturahim. Sehingga silaturahim itu bukan hanya menunggu kebaikan orang lain, tapi ini karena perintah Allah. Orang baik apa tidak, tetap kita baik. Orang jahat sama kita balas dengan kebaikan. Itulah silaturahim yang sesungguhnya. Maka wajar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu. Tentang hakikat daripada silaturahim itu adalah laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah. Ya. Sesungguhnya bukanlah seorang penyambung silaturahim sejati itu yang menyambung silaturahim kalau dia baik. Ya. Jadi kalau orang pernah silaturahim kita balas silaturahim. Kalau pernah WA kita, pernah menghubungi kita SMS atau dengan Instagram ataupun dengan FB, kita juga membalasnya. Bukan itu namanya silaturahim. Orang pernah sowan ke kita balik sowan kepadanya. Pernah ziarah ke rumah kita balik menziarahnya. Pernah memberi hadiah kita balik memberikan hadiah. Pernah senyum kita balas dengan senyuman. Itu iya, tapi bukan hanya itu yang dimaksud dengan silaturahim. Tapi kata Rasulullah, walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah. Yang sesungguhnya silaturahim sejati itu yakni orang-orang yang telah memutuskan hubungannya lalu kita menyambung. Yang orang di mana tidak pernah menegur sapa kepada kita yang pertama kali menegurnya. Di mana kita berbuat baik kepada orang yang selama ini berbuat jahat kepada kita. Kita senyum duluan kepada orang yang jarang senyum sama kita. Nah itulah namanya silaturahim yang sesungguhnya. Bukan main balas-balasan. Kalau mereka jahat kita balas dengan kejahatan. Kalau mereka berbuat negatif kita juga berbuat negatif. Itu bukan silaturahim yang sesungguhnya. Silaturahim yang sesungguhnya yaitu kita balas kejahatan dengan kebaikan. Kita balas negatif dengan positif. Kita balas keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Sehingga kalau ada orang yang memberikan sesuatu tindakan tidak baik, membuli kita, jangan dibalas dengan pembulian, karena itu bukan termasuk bagian daripada silaturahim. Yang baik adalah bully dibalas dengan tali silaturahim yang baik. Nah itu sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah selanjutnya setelah kita ketahui makna silaturahim yang sejati adalah menyambung yang putus, bukan menyambung yang sudah sambung. Sekarang apa keutamaannya? Apa manfaatnya? Apa dampak positifnya daripada silaturahim itu? Kok kita disuruh-suruh untuk menyambung yang memutuskan hubungan? Kok kita disuruh-suruh untuk menyapa yang selama ini nggak pernah nyapa? Kok kita disuruh negur pertama kali kepada orang yang nggak pernah negur sama kita? Kok kita disuruh senyum duluan kepada orang yang selama ini manyun sama kita? Berat kan ini? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya memberikan motivasi. Sekalipun itu berat rasanya untuk menyambung yang putus tadi, tapi Rasulullah SAW memberikan hadiah, memberikan bonus, memberikan motivasi, agar kita terpacu dan terpicu, terdorong untuk melakukan silaturahim walaupun terasa berat. Apa kata Rasulullah SAW agar kita termotivasi terus? Man ahabba yubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah.
Keutamaannya adalah barang siapa yang ingin rezekinya diperluas, diberkahi oleh Allah, dan umurnya ingin diperpanjang oleh Allah, maka hendaklah silaturahim. Jadi resep kalau ingin rezekinya berkah, umurnya juga dipanjangkan oleh Allah, maka salah satu cara yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah dengan silaturahim. Berarti kebalikannya, kalau kita memutuskan silaturahim, maka rezeki kita nggak berkah. Umur kita nggak diperpanjang oleh Allah dan tidak diberkahi oleh Allah. Lalu mungkin ada yang bertanya, loh, bukankah rezeki sudah dipatok sama Allah? Bukankah rezeki sudah ditentukan oleh Allah? Kenapa harus diperluas dan diperbanyak oleh Allah ketika silaturahim? Bukankah umur juga sudah sesuai dengan ajalnya? Kalau sudah waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Kenapa dengan silaturahim kok bisa ditawar? Nah, ada keterangan-keterangan yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Jadi yang dimaksud dengan rizki diperbanyak atau diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Mungkin saja gaji kita tetap segitu-gitunya, 5 juta sampai 10 juta. Tapi cukup untuk membeli apa saja. Membeli ini cukup, membeli itu cukup, butuh ini cukup, namanya rezeki pas-pasan. Pas butuh ada, buka dompet ada. Ketika kita ingin apa aja ada, itu namanya berkah. Nah, ada orang yang rezekinya banyak, melimpah, tapi kurang terus. Nah, itu enggak berkah namanya. Ya, tadi ditipu orang, dibohongi orang, dicolong orang, dimaling orang. Kita itu aman-aman saja rezeki kita. Itu salah satunya adalah karena kita mendapatkan bonus dari Allah karena kita silaturahim. Ya, makna daripada rezeki. Bahkan ada sebuah penelitian yang menyatakan yaitu silaturahim itu bisa memberkahi rezeki kita. Ada riset ya, sosiolog dari Harvard yaitu tentang bagaimana cara orang mendapatkan pekerjaan. Menurut riset yang dilakukan pada tahun 70-an ini, hasilnya adalah bahwa mayoritas orang mendapatkan pekerjaan berdasarkan koneksi pribadi. Hubungan silaturahim, kekeluargaan. Ini kadang-kadang membantu kita untuk dapatkan pekerjaan. Nah, kalau kita nggak pernah interaksi dengan orang, nggak pernah silaturahim dengan orang, nggak pernah kenalan dengan orang baik secara fisik maupun melalui medsos, nggak ada jaringan, nggak ada connect sama sekali, bagaimana kita akan dapat informasi, dan bagaimana kita akan mendapatkan jaringan, dan bagaimana kita akan dapatkan ya rezeki dari orang lain. Orang lain nggak kenal kita. Maka salah satu hasil risetnya bahwa orang mendapatkan pekerjaan itu karena silaturahim, karena hubungan baiknya, karena sering connecting dan membangun jaringan. Dan ini betul berarti kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin rezekinya ditambahi dan diberkahi oleh Allah, silaturahim. Karena dengan silaturahim banyak jaringan yang bisa kita bangun. Membangun komunikasi, membangun interaksi dan informasi. Sehingga mungkin kalau kita punya dagang, kita bisa sebar di grup WA kita, mungkin di FB kita, mungkin Instagram kita. Orang semuanya tahu, akhirnya orang membeli dan menjawab, merespon, kemudian rezeki kita bertambah. Itu dari sisi rezeki. Nah, bagaimana dengan umur? Apakah bisa diperpanjang? Nah, ada dua makna. Mungkin bisa jadi umurnya 70 ditambah 10 tahun jadi 80. Berarti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendak Allah. Namanya takdir mu'allaq, tergantung daripada perbuatan kita di dunia. Nah, kalau sudah takdirnya mubram, ya itu nggak bisa ditawar-tawar. Dan mudah-mudahan mu'allaq kemudian usaha dengan silaturahim itu diperpanjang. Atau makna daripada diperpanjang atau diberkahi oleh Allah, umurnya tetap 70. Atau 40 atau 45 tahun seperti umurnya Imam Nawawi yang penulis Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, ya, kitab Al-Majmu', kemudian syarah ya, Muslim, itu tulisan atau karya dari Imam Nawawi. Umurnya 40 tahun, 45 tahun beliau wafat. Tapi kalau dihitung karya tulisnya melebihi daripada umurnya. Itulah namanya umur berkah. Umurnya memang pendek, tapi karyanya, jasanya kepada masyarakat banyak. Ya, jasa dan kebaikannya kepada orang kalau diukur dengan umurnya nggak cukup. Itu namanya umur berkah. Maka salah satu caranya adalah dengan silaturahim sehingga jasa kita dikenang. Walaupun kita sudah meninggal, seakan kita masih hidup. Coba itu pahlawan-pahlawan itu yang gerakannya kemana-mana membela kebenaran, komunikasi kemana-mana membela kebenaran demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sampai sekarang Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan,
ya di Ponegoro sampai sekarang ya Bung Tomo disebut-sebut terus namanya. Karena mereka adalah orang yang banyak silaturahim dan komunikasi membela kebenaran, namanya sampai hari ini terus dikenang, nampaknya sampai hari ini terus hidup sebagaimana orang masih hidup walaupun mereka sudah mati. Dan ini sesuai dengan sebuah riset ya, bahwa silaturahim itu memanjangkan umur. Sebuah riset penduduk di Seattle tahun 97 di Amerika Serikat, ada keluarga yang suka silaturahim, biaya kesehatannya lebih rendah. Jadi keluarga yang sering gerak, silaturahim kemana, ke sana kemari, berarti sehat kan badannya, maka biaya kesehatannya lebih rendah. Karena mereka jauh lebih sehat dibandingkan keluarga-keluarga yang dekem dan stay at home seperti kita saat ini. Kurang gerak, kurang kesinar matahari. Jadi kita banyak sakitnya, banyak penyakit yang bisa menimpa kita. Maka dengan silaturahim, sekarang nggak bisa keluar-keluar, ya kita pakai jempol kita, menggunakan medsos kita masing-masing, itu sebagian daripada untuk melakukan hubungan silaturahim. Dan orang-orang seperti ini insya Allah dijamin sehat. Itu menurut penelitian. Bahkan MacArthur Foundation di Amerika Serikat juga pernah melakukan penelitian bahwa manusia lanjut usia atau manula bisa bertahan hidup lebih lama itu karena kerap silaturahim. Ya, dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tidak sering silaturahim. Jadi manula, lansia-lansia itu bertahan hidupnya itu karena mereka sering silaturahim. Kalau nggak silaturahim, maka mereka akan menjadi lebih duluan wafatnya karena mereka jarang silaturahim. Bahkan ada sebuah riset lagi tahun antara 65 sampai tahun 74, ada 2 orang ahli epidemi penyakit ya melakukan riset gaya hidup dan kesehatan penduduk Alameda Country, California sebanyak 4.725 orang. Mereka disurvei, diteliti, diriset, hasilnya ya angka kematian 3 kali lebih tinggi pada orang yang gaya hidupnya eksklusif, tertutup. Nggak kenal tetangga, nggak pernah silaturahim. Pokoknya lu, gue, aku, kamu, sudah nggak mau tahu dengan tetangganya. Itu kematiannya lebih tinggi 3 kali dibanding mereka yang rajin silaturahim. Rajin bertetangga, rajin menjalin hubungan dan komunikasi. Karena dengan komunikasi menjadi bahagia, stresnya hilang. Membagi kesedihan, membagi kebahagiaan. Itu akan menghilangkan stres, menghilangkan kesedihan. Tapi mereka yang mikir sendiri, apa-apa dipikir sendiri, nggak pernah komunikasi sama orang, nggak pernah cerita sama orang, hubungan sama orang, enggak, tertutup hidupnya. Itu semua jadi tanggung sendiri, nyesek sendiri, jantungnya kumat sendiri, ya akhirnya mati duluan dibanding yang lain. Nah ini adalah hasil riset. Berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa ya man ahabba ayyub satalahu fi rizki. Barang siapa yang pingin rezekinya ditambah, maka banyak komunikasi, ordernya tambah, jaringannya tambah, bisnisnya berkembang karena banyak komunikasi dan jaringan dan koneksinya juga banyak, sehingga pekerjaan dapat diraih dan gampang untuk mendapatkannya. Lalu umurnya diperpanjang, kalau nggak diperpanjang nama kita dikenang karena kebaikan kita. Seakan-akan yang sudah meninggal saja sampai hari ini masih dikenang karena kebaikannya sehingga seakan-akan masih hidup. Dan itu ya yang disebut oleh Rasulullah SAW, wa ayyun sa'alahu fi athari, barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, maka hendaklah silaturahim kepada saudaranya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa silaturahim itu banyak melahirkan kebaikan, ya baik dari rezeki kita maupun dari segi umur kita. Walaupun kadang-kadang orang silaturahim itu, ya tingkatan manusia saat silaturahim ada silaturahim basa-basi. Ya pokoknya pantes-pantesan aja lah. Daripada nggak ngucapin apa-apa, ya ngucapin taqabbalallahu minna minkum, basa-basi aja. Ada juga silaturahim, ya gosip, menyebar maksiat, ya yang bully sana sini. Memang main WA, main FB, tapi isinya gosip-gosip melulu. Isinya adalah membuli orang, isinya adalah menghujat orang, memaki orang. Itu namanya silaturahim yang penuh maksiat, nggak ada pahalanya itu. Ada juga yang silaturahim produktif. Produktif dalam arti umurnya diperpanjang, produktif dalam arti rezekinya diperbanyak oleh Allah. Setelah silaturahim, ya bisnisnya meningkat. Setelah silaturahim, ya badannya terus sehat. Ya nggak pernah sakit-sakitan. Itu produktif. Kemudian kawannya semakin banyak, ya jaringannya semakin meluas. Itu adalah karena produktif, karena kita bisa mensikapi bagaimana semestinya orang itu ya menjalin hubungan silaturahim, bukan hanya sekedar basa-basi,
bukan lagi silaturahimnya mengandung maksiat, gosip dan lain sebagainya, membuli orang, memprovokasi orang, bikin panas suasana, ya, dan kemudian menghujat sana sini, memaki sana sini. Tapi silaturahim yang baik adalah silaturahim yang produktif, menghasilkan sesuatu yang positif bagi kita, baik rezeki kita bertambah, usaha kita bertambah berkah, ya, jaringan kita bertambah, teman kita bertambah, sahabat kita bertambah, saudara kita bertambah. Itulah yang kita inginkan dari silaturahim kita ini adalah silaturahim yang produktif. Jangan sampai silaturahim kita ini malah sesuatu yang bisa menggerogoti pahala puasa kita Ramadan kemarin, sehingga apa yang kita harapkan selama ini agar dihancurkan dan dileburkan dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di bulan Syawal kembali lagi dosa kita berkembang dan bertambah. Maka itu tidak sesuai dengan anjuran dan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan saat silaturahim. Ya. Nah, sekarang perlu kita lihat apa saja agar produktif silaturahim kita ini. Pertama adalah harus meluruskan niat. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan saat silaturahim agar menjadi produktif, pertama, luruskan niat. Saya silaturahim ini karena Allah, bukan cari sesuatu yang sifatnya materi. Saya ingin membangun ukhuwah yang solid, sekalipun di tengah COVID. Saya membangun kekeluargaan yang erat, sekalipun banyak orang yang sedang sekarat. Dan di antara kita mungkin sudah jatuh melarat, tapi tetap komunikasi dengan kerabat harus dijabat erat. Ya. Kemudian di samping niat juga mengucapkan salam, assalamualaikum, baik langsung maupun melalui medsos, menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat, ya, dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan teman kita. Tunjukkan persahabatan dan persaudaraan itu, keramahan itu, dengan bukan kemarahan kepada yang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, etika agar silaturahim kita menjadi produktif adalah memiliki mentalitas memberi. Jangan ketika kita silaturahim malah pingin diberi. Wah, saya ke sana biar dapat ampau, biar dapat amplop gitu ya. Nah, nggak boleh itu. Mestinya kita yang bawa hadiah. Saya mau silaturahim dengan bawa hadiah dan tidak berharap diberi kembali. Tapi ini bagian daripada hadis Rasulullah SAW menyatakan tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian akan saling cinta. Tanpa mengharap balasan orang lain. Kita beri nggak memberi nggak apa-apa. Kalaupun dia memberi, ya alhamdulillah. Tapi ketika kita memberi, itu semata-mata karena menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, bahwa saling memberi hadiah itu akan mendekatkan hati kita dan saling menyinta di antara kita, sehingga tidak ada konflik di antara kita karena gara-gara kita pelit dan mengharapkan pemberian orang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hal-hal yang perlu dilakukan pada saat silaturahim adalah saling mendengarkan dan bertanya. Jangan seperti sekarang silaturahim duduk bareng-bareng semuanya diam semua, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Memang secara fisik ketemu, tapi kita secara hati nggak ketemu. Setelah selesai, gamenya selesai, WA-nya selesai, medsosnya selesai, pamitan. Loh kok pamit? Ya udah selesai Pak, gamenya udah game over. Jadi dia ke situ hanya main game. Di situ hanya menyelesaikan tugas-tugas WA yang grupnya banyak itu. Dia menyelesaikan semua chatting-chattingan yang Instagram maupun di FB. Setelah selesai, dia pamitan. Ini nggak benar. Secara fisik kita ketemu, tapi secara batin nggak ketemu. Ini namanya dekat tapi jauh, ya, kita dekat tapi jauh dengan orang yang kita kunjungi. Sementara di orang yang di tempat jauh sana semakin dekat karena ada di HP kita. Memang teknologi bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, seperti sekarang ini banyak orang bertamu tapi mereka sibuk masing-masing dengan HP-nya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita ambil ya keburukan, kita balas keburukan itu dengan kebaikan. Kalau orang tidak menyapa kita yang menyapa dulu. Nggak menegur kita negur duluan. Nggak silaturahim sama kita yang duluan silaturahim. Nggak membalas ucapan kita, ya kita duluan yang membalasnya. Wa ahsin ila man asa ilaik. Yaitu bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Walaupun ini terasa berat. Tapi inilah yang akan dijanjikan oleh Rasulullah tadi itu, bahwa rezeki kita akan bertambah, berkah, dan umur kita akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya akan tuntaskan sebentar ya hal-hal yang perlu dijauhi ketika silaturahim. Nah, sekarang
Apa saja yang perlu jauhi dari silaturahim biar produktif? Kalau tadi produktif itu harus banyak memberi, tidak ingin diberi orang, kita dengan niat yang tulus, biar produktif. Sekarang apa yang harus dihindari biar tidak negatif silaturahim? Yaitu jangan sampai memamerkan kekayaan dan kebolehan kita di depan orang. Wah, datang ke rumah orang, pamer gelangnya serenteng, kalungnya segandul 5 kilo. Waduh, semuanya pakaiannya, Masya Allah, kayak penyanyi mau pentas begitu ya. Jadi jangan pamer kekayaan di depan orang yang, apalagi di depan orang miskin. Itu sama sekali tidak menyenangkan, justru menyakitkan. Lalu jangan bersikap sombong sekalipun kita orang kaya dan menjadi pejabat tinggi di daerahnya. Tunjukkan kerendahan hati, ketawaduan kepada orang lain. Jangan lagi ketika kita silaturahim malah ghibah kemana-mana, bikin gosip kemana-mana, maki-maki kemana-mana, ya membuli orang di mana-mana, dan bahkan memprovokasi agar orang panas melakukan suatu kejahatan. Nggak usah mengadu domba, nggak usah hasad ya, nggak usah menebarkan opini negatif, hindari permusuhan batin, dan tidak terlalu lama ketika kita silaturahim. Walaupun itu melalui chatting, nggak usah lama-lama karena banyak orang yang punya kepentingan lain. Apalagi kalau di rumah orang, lama banget kita jadi tamu. Udah habis semua itu makanan yang dihidangkan, baru pulang. Ya, padahal masih banyak tamu yang lain yang mau datang, akhirnya nggak mau datang gara-gara kita ada di rumah itu. Inilah yang dimaksudkan harus dihindari, dijauhi agar silaturahim kita ini produktif, yaitu tidak memamerkan kekayaan atau kebolehan kita. Yang kedua, tidak menunjukkan kesombongan, tidak ghibah, ya membicarakan kejelekan orang, tidak mengadu domba, tidak hasad, tidak menebarkan opini negatif, menghindari permusuhan batin, dan lagi-lagi jangan terlalu lama di rumah orang karena orang mungkin mau istirahat atau mungkin ada tamu lain yang hendak bertamu gara-gara ada kita, kemudian dia tidak jadi ke rumahnya. Nah, karena kita menghalangi orang lain. Itulah yang bisa kita lakukan dan harus kita hindari ya, hal-hal yang sifatnya negatif tadi, sehingga apa yang kita harapkan dari silaturahim produktif ini benar-benar bisa kita raih bersama. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah apa akibatnya. Nah, sekarang ini yang terakhir. Apa akibat yang akan ditimbulkan bagi orang yang tidak mau silaturahim, bahkan memutus silaturahim? Pertama, ini dosa besar. Kalau dosa besar, pastilah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah katakan di dalam sebuah ayatnya, surat Muhammad ayat 22 sampai 23 itu Allah mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa ma absarahum." Ya. Apakah kiranya jika kamu berkuasa, punya posisi, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Mungkin maksudnya adalah diberi nasihat tidak masuk, ya, diberi taujih tidak masuk, diberikan ya ceramah juga nggak masuk. Itu ditulikan telinganya dan dibutakan matanya daripada melihat kebenaran-kebenaran yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam di samping dilaknati orang yang selalu sering melakukan ya atau memutuskan hubungan silaturahim atau biasa disingkat dengan pemutusan hubungan PHS, pemutusan hubungan silaturahim, istilah saja ini. Jadi PHS, ancaman yang kedua tadi yang pertama dilaknat oleh Allah, dijauhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti didekatkan kepada laknatnya, dan kalau dilaknat berarti salah satunya akan diberikan penyakit dan musibah. Yang kedua, dipercepat adabnya di dunia. Jadi ada 3 orang yang dipercepat adabnya oleh Allah di dunia ini. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang memutus hubungan silaturahim. Yang kata Rasulullah SAW, "Amin dampin ajdaru ayyu ajilallahu ta'ala li sahibi al-uquba fid dunya ma'ama yutakhiruhu lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal khiyana wal katib. Wa inna ajala ta'ati thawaban la silaturahim hatta inna ahlal baiti liyakunu fajaratan fatanmu amwaluhum wa yakthuru adatuhum idza tawassalu." Tidak ada satu dosa yang lebih dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala sanksinya di dunia ini, di samping juga masih ada cadangan sanksi dan siksa di akhirat. Apa yang dipercepat di dunia? Pertama adalah memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua adalah berkhianat, mendolimi diri dan orang lain, wal kadhib, dan dusta. 3 dosa inilah
yang dipercepat azabnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dipercepat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturahim. Bahkan kalau ada sebuah keluarga yang tidak soleh-soleh amat keluarga itu, tapi mereka sangat baik silaturahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi hartanya dan akan berkahi keluarganya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul bahwa seandainya ada keluarga yang fajarah, mereka adalah orang-orang jahat, tetapi silaturahimnya baik, Allah berkahi. Apalagi kita orang soleh-soleh, sudah banyak silaturahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi memberkahi kita. Dan apabila nanti pada saat disetorkan amal kita setiap Senin dan Kamis, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, sanksi yang ketiga adalah ditolak amalnya, ditunda dulu. Kata Allah, jangan dilaporkan dulu sampai orang ini berdamai. Orang yang memutuskan silaturahim itu ditolak dulu hari Kamis dan Senin, yang sebagaimana dikatakan oleh Rasul, amal kita dilaporkan kepada Allah Senin dan Kamis. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tolak sampai mereka berdamai. Dan yang terakhir, bahwa ancamannya kita akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Karena semua amal kebaikan kita diambil orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita aniaya. Kalau sudah habis amal soleh kita, maka dosa orang yang pernah kita aniaya dan kita bully, kita zalimi, itulah yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mestinya kita masuk surga karena sudah kehilangan modal kebaikan, hanya sisa dosa kita, dan dosa kita ditambah dari dosa-dosa orang yang pernah kita aniaya, maka dosa kita bertambah, pahala kita berkurang, bahkan tidak ada tersisa. Akhirnya rencananya kita masuk surga, tapi Allah Subhanahu wa taala jebloskan kita ke dalam neraka. Nah, waliyadzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita, sehingga kita mudah-mudahan dirukunkan kembali oleh Allah dan diakrabkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalin halal bihalal dan silaturahim ini, sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari janji Rasulullah SAW bahwa diberkahi hartanya dan dipanjangkan umurnya benar-benar terjadi dan bisa kita raih bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.